Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setianugroho, NIM 14014188036 dari kelompok 4 dalam mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua Prisma Winda Anifanutki, yang ketiga Gita Rofiana Nur. Nah, di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap, seperti itu. Nah, untuk materinya ya akan saya jelaskan dan teman-teman yang lain juga akan menjelaskan. Nah, di sini aneka interaksi model dalam pembelajaran kelas rangkap itu meliputi yang pertama, yaitu proses belajar arahan sendiri. Yang kedua, model proses belajar melalui kerjasama. Terus untuk model proses belajar melalui kerjasama itu nanti meliputi yang pertama ada model olah pikir sejoli, yang kedua model olah pikir berebut, yang ketiga model konsultasi intra kelompok, yang keempat ada model tutorial teman sebaya, yang kelima ada model lintas kelas, yang keenam itu ada model diskusi meja bundar, yang ketujuh ada model tugas diskusi atau resitasi, yang kedelapan ada model aktivitas tugas tertutup, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing dari aneka model interaksi PKR. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pengantar. Jadi untuk aneka model interaksi dalam PKR itu nanti sesuai dengan prinsip khusus dalam pembelajaran kelas rangkap seperti dibahas dalam kelompok presentasi sebelumnya. Pelaksanaan PKR itu memerlukan penerapan berbagai model pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa. Nah, dari model tersebut mengadaptasi beberapa model yang tercakup dalam dua kelompok, yakni yaitu model proses belajar arahan sendiri atau PBAS, dan yang kedua model proses belajar melalui kerjasama atau MPBMKS. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk masing-masing dari yang disajikan saran penggunanya dalam rangka pembelajaran kelas rangkap itu perlu diingat bahwa selain model-model tersebut masih dapat ditelusuri model-model lainnya dalam berbagai sumber kepustakaan. Nah, saya akan menjelaskan salah satu model dalam proses belajar. Salah satunya itu model proses belajar arahan sendiri. Nah, untuk proses belajar arahan sendiri atau PBAS ini merupakan suatu kerangka kegiatan belajar atas prakarsa siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Dalam model ini, guru berperan sebagai pemberi kemudahan belajar atau fasilitator of learning, misalnya menyediakan sumber belajar, memberi petunjuk, memberi dorongan, mengecek kemajuan belajar, memberikan balikan dengan mengecek hasil belajar siswa. Nah, di sini model PBAS ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Contohnya, yang pertama itu menyediakan sumber belajar. Ini kegiatan guru itu istilah menyediakan sumber belajar. Untuk kegiatan siswa itu penyeleksian, menemukan informasi esensial inti, membuat catatan tentang butir-butir yang penting, mengeksplorasi ide pokok dan pemahaman. Selanjutnya memberikan penugasan, mengecek kemajuan belajar, memberikan penugasan belajar lanjut, dan mengecek kemajuan belajar, dan mengevaluasi hasil belajar. Seperti itu. Nah, untuk cara penggunaan dalam model PBAS ini diadaptasi dari model Thomas pada tahun 1988. Dalam militer tahun 1989, model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri ini bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Ini dari belajar mandiri adalah inti dari belajar mandiri itu mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. Artinya, tanpa menunggu datangnya tugas atau perintah dari orang lain. Walaupun demikian, karena model ini adalah diterapkan di SD, arahan dari guru masih tetap diperlukan dalam kadar yang tidak terlalu besar. Nah, memberikan petunjuk yang singkat sejelas-jelasnya, setegas mungkin,
Jadi modal ini harus menjadi intinya dalam pembelajaran kelas lengkap. Nah, dalam hubungan ini guru PKR bertugas untuk yang pertama itu memelihara kelangsungan kegiatan tersebut. Yang kedua, keberhasilan PKR sebagai terbesar terletak pada berhasil tidaknya PBAS dibudayakan di lingkungan sekolahnya. Ya, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.